Bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Namun pemerintah masih menunggu salinan resmi putusan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Hai, kembali lagi di podcast Bincang Silo. Masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi akan menemani kalian selama beberapa menit kemudian. Yang tentunya saya nggak akan sendiri, saya akan dengan dua partner podcast saya, yaitu Muhammad Antariksa dan Salis Nurseta. Nah, mas-mas semuanya, gimana keadaannya hari ini? Ya, kita Iya, tidak dalam kondisi prima ya. Iya, ya gini aja lah intinya. Ya, teman-teman semua di luar sana, kita bantu doa ya untuk kesehatannya para bapak-bapak di samping saya ini, karena beliau-beliau ini lagi kena wabah. Iya, wabah sih. Wabah, betul Wabah. sekali. Betul. Flu, bapil, ya. Bapil, ya. Batuk pilek. Makanya ini energinya agak nggak stabil. Saya terlalu semangat dan mereka terlalu loyo, terlalu nggak bersemangat. Iya. Gimana? Apa kesibukannya kok sampai pada sakit ini? Ya, kita kurang makan MBG kayaknya. Iya, kurang makan MBG. Kita kurang makan MBG sih kayaknya. Oh, habis ini mau cari MBG. Ya, kita Iya. coba Kita keliling ke SD-SD. ke SD. MBG keliling. Enggak ya? Enggak ada. Enggak. Oh, nggak mau. Oke. Oke nih mas-mas semuanya. Karena tadi udah pada bahas MBG nih. Jadi Pas ya Pas ya. kita. kan itu namanya insting. Insting. Oh, iya. Insting naluriah. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas kaitan salah satu putusan MK yang baru aja terbit, diputus oleh MK kaitan program pemerintah ini, yang gimana ini tuh salah satu program pemerintah yang paling menonjol di tahun periode baru ini, yaitu ya seperti kita sebutkan tadi, MBG, makan bergizi gratis. Gratis. Iya. Emang kalau yang gratis-gratis ini tuh menimbulkan konflik biasanya. Iya. Iya kan? Konser gratis tuh menimbulkan konflik loh, Mas. Oh, Iya, nggak pernah ya nonton konser gratis. Nggak pernah. yang bayar ya pernah, yang gratis nggak pernah. Pokoknya semua yang gratis-gratis tuh menimbulkan konflik. Nah, di sini di putusan MK ini, MK itu memutuskan kaitan dipisahnya pos dana pendidikan dengan anggaran MBG. Seperti yang kita tahu, pas awal mula munculnya si MBG ini diambillah dana itu dari 20% dari dana pendidikan. Kenapa MK memutus ini? Karena dianggap ya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar di mana dana pendidikan itu dikhususkan untuk pendidikan murni, kesejahteraan guru dan juga pembangunan sekolah gitu kan. Nah, tapi setelah diputusnya ini, diputus ini itu si MK itu memberikan jeda kepada para DPR dan para pemilik dapur ini. Iya ya. Bukan memberikan waktu kepada negara, kepada pemerintah. Ulang. Asun. Oke. Pemilik dapur ngapain? Nah, jadi kan dari keputusan MK ini tuh jadi PR raksasa nih buat negara ya kan, untuk memisahkan dana yang awalnya dana itu jadi satu, jadi dipisahkan, nggak boleh dari mana nanti negara ini akan ambil dana ini gitu kan. Nah, ya kita akan bahas sekitar itu ya Mas. Nah, ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama itu kaitan sebenarnya secara kasat mata hukum, sebenarnya itu apakah putusan dana MBG itu emang udah bisa terprediksi atau itu sebuah terobosan yang baru? Kalau gimana tuh pertanyaannya, Mbak? Pertama membuat langsung saat. Cut ya, Div. Cut. Jawablah langsung. Ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Cynthia seperti itu, kalau menurut saya ya putusan itu tidak terlalu mengejutkan sih, Mbak. Nah, ini Udah prediksi ya? Iya, prediksi tepat. Iya. Jadi menurut saya putusan MK itu lebih ke progresif ya. Ya. Kalau misalnya kita beranjak dari pasal 34 ayat berapa saya lupa, Undang-Undang Dasar itu
menginstruksikan konstitusi itu memerintahkan atau menyuruh negara untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk dana pendidikan ya, Mbak ya. Jadi sejak awal itu akan muncul pertanyaan, apakah penerima manfaat yang dia merupakan anak sekolah itu otomatis menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Nah, itu belum tentu ya, belum otomatis ya. Kalau saya gitu sih Mas Antariksa. Jadi rekan di sebelah saya ini sudah memprediksi kejadian-kejadian di Indonesia ini. Jadi apa namanya? Saya juga kadang mau tanya besok tuh hujan apa enggak gitu ke beliau. Jadi ini dulu ucapkan selamat dulu kepada proyek kesayangan kita, yaitu proyek makan bergizi gratis, proyek kesayangan kita semua, proyek yang sangat unik menurut saya, dan proyek viral. Proyek yang mungkin saya selama baru hidup ya, dari umur 0 hari sampai ke sekarang ini, saya baru ketemu ada proyek akhirnya negara memberikan makan, ya kan. Kalau kita lihat dari tujuan negara sih bagus ya, kita apresiasi ya, karena menjaga hak dasar dari warga masyarakat itu kan adalah memang kewajiban dari negara melalui Undang-Undang Dasar. Nah, cuman apakah ini terprediksi? Jangankan mulai dari proyek MBG-nya aja, saya aja nggak memprediksi gitu. Wah, tuh kaget ada proyek ini gitu. Dan ternyata tiba-tiba ada ada gugatan MK. Wah, saya pun kaget gitu. Tidak terprediksi juga ternyata pendapat Mahkamah Agung seperti itu. Nah, jadi kalau bagaimana kita melihat nih sebagai orang hukum terkait dengan putusan MK ini ya, ini merupakan sebuah terobosan yang bagus ya, terobosan yang bagus karena sudah terlalu banyak gejolak di masyarakat tentang MBG ini gitu. Kita bukan bicara tentang tentang bagaimana real prakteknya di MBG-nya, karena terus terang saya bukan guru, juga bukan guru sekolah juga, ya kan? Jadi kita nggak tahu pelaksanaan MBG itu sebenarnya di realnya bermanfaat apa enggak gitu. Tapi kita kan sebagai masyarakat yang awam melihat bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di sosial media. Saya sih belum terlalu banyak dapat berita-berita positif di MBG, kadang malah leluconnya lebih banyak gitu. Nah, dengan adanya putusan ini kan ya berarti memang secara faktual, selain dari apa yang kita lihat di sosial media memang terjadi banyak permasalahan di MBG-nya, ternyata dari sisi hukumnya ada masalahnya. Masalahnya lumayan fatal menurut saya, karena apa? Tadi disampaikan Mas Halis tadi bahwa Indonesia itu memiliki 20% dari biaya APBN untuk atau diperuntukkan secara khusus, dan ini angka 20% ini tidak banyak negara yang memberikan angka pasti. Jadi ini sebuah fakta aja ya, di dunia nggak banyak negara yang memberikan sebuah kepastian 20% untuk sebuah dana pendidikan di dalam aturannya. Nah, hanya Indonesia nih yang kita punya aturan 20%. Makna di balik itu apa? Berarti negara kita tuh benar-benar se-concern itu untuk memberikan jatah dana setiap periodenya untuk pendidikan. Jadi benar-benar se-concern itu, jadi nggak bisa diotak-atik dana itu. Dan tiba-tiba kita melihat lah fenomena beberapa waktu yang lalu, mulai sebelum MBG luncur ya, proyek makan bergizi gratis ini keluar, sempat dia dengar ada namanya efisiensi. Efisiensi itu sampai kita berdampak ya waktu itu ya, efisiensi dari peradilan tuh ada tentang efisiensi di kalangan penegak hukum. Itu salah satunya adalah kayak tidak ada transportasi untuk tahanan, dan banyak hal lah yang dipotong ya di dalam anggaran penegakan hukum. Terus yang kedua adalah banyak juga dari instansi-instansi setempat yang ada macam-macam lah, harus matiin listrik lah atau macam-macam lah kebijakannya kan waktu itu, mulai dari pemotongan dari tunjangan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata yang kita lihat
ternyata bukan cuma di situ. Pemotongan ini terjadi juga sampai di dunia pendidikan. Jadi guru-guru juga mendapatkan dampak terkait dengan efisiensi. Nah, kalau kita lihat dampaknya ini ternyata bisa jadi itu ditujukan untuk efisiensi untuk ngambil dana di MBG itu. Nah, makanya ketika 20% sudah ditetapkan negara sebagai mandatory spending atau perbelanjaan yang sudah mandatori yang tidak bisa diotak-atik lagi, tiba-tiba diotak-atik, disinilah MK sebagai guardian of constitution kita, sebagai penjaga konstitusi kita, melindungi hak warga negaranya. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi lah untuk putusan MK kali ini menyelamatkan, saya sih nggak terselamatkan ya, tapi lebih ke warga negara yang sedang menggunakan kesempatannya untuk waktunya untuk pendidikan menjadi terkorbankan haknya hanya karena emprong MBG gitu. Ompreng ya. Jadi dunia pendidikan ini jadi carut marut, dananya diambil oleh MBG dan hanya karena sebuah ompreng MBG gitu. Jadi lucu ya. Bagus sih, keren sih MK. Terima kasih menyelamatkan dari MBG. Enggak. Tapi ya sih. Ya, tapi karena kita kan nggak penikmat manfaat MBG. Kita telat hidupnya ya kan. Iya, terlalu cepat. Seharusnya kita jadi kecil dulu ya kan. Terus kita menikmati ompreng MBG itu kayak baru bisa komentar di sini. Mungkin kapan-kapan kita tanya langsung sama penikmat. Kita tanya langsung. Iya kan, sama yang menggunakan jasa MBG atau mungkin dari guru. Coba nanti tak tanya anak saya. Kalau saya dapat MBG. Oh ya, itu coba ditanya Mas. Tapi kan kalau anak-anak pasti bilangnya menunya enak, udah disetting sih itu. Iya. Kita harus yang dari guru-guru sih. Guru-guru. Oh iya. Punya teman guru? Punya? Punya ya? Enggak, saya nggak ada sih. Nggak ada. Oh ya ada. Nah, terus Mas, di MK itu menyatakan bahwa memasukkan MBG ke anggaran pendidikan adalah bentuk perluasan makna yang berpotensi melanggar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebenarnya di mana sih bagian fatalnya pemerintah untuk menafsirkan anggaran pendidikan itu tadi saat mereka tuh merumuskan Undang-Undang APBN kemarin itu? Oke, jadi sebenarnya titik dari putusan MK ini, MK itu sangat menarik ketika dia menafsirkan tentang perbedaan antara yang namanya jaminan sosial dan kesehatan dengan pendidikan. Jadi saat ini, pada saat kemarin masuknya anggaran MBG ke dalam pos dana pendidikan, itu bisa kita katakan adalah, bukan saya mengatakan ya, MK menyampaikan dalam putusannya bahwa itu adalah sebuah penyeludupan anggaran, di mana seharusnya anggaran kalau logikanya sih terlihat benar tapi salah gitu ya. Kalau logika pemerintahan kemarin memasukkan MBG sebagai dana pos pendidikan dengan cara berpikir bahwa oh iya, gimana anak-anak bisa belajar kalau tidak punya tenaga atau perutnya lapar. Nice try untuk sebuah logika gitu loh. Ya benar, kamu nggak akan bisa belajar kalau perutmu lapar. Betul. Tapi apakah dengan cara berpikir seperti itu mengakibatkan kesimpulan bahwa makanan adalah bagian dari sebuah sistem pendidikan? Nah, itu kan keliru ya, memaknai. Ya, logikanya terlihat benar tapi salah gitu. Itu akan berlaku ke semua hal. Iya. Nanti dana kesehatan juga kayak gitu dong. Tidak ada orang sehat tanpa ada makanan yang sehat. Ya. Nah, itu nanti itu logika yang sangat tidak tepat kalau kita berlakukan untuk ke semua aspek. Ya, yang namanya dana pendidikan itu dia spesifik hanya untuk pendidikan. Artinya untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan di wilayah tertinggal, kemudian untuk kesejahteraan guru dan sebagainya yang berkaitan memang khusus untuk dana pendidikan. Makanan dia berkaitan tapi tidak secara langsung gitu.
Karena makanan ini kan bukan cuma berkaitan sama pendidikan, di semua aspek juga berkaitan gitu loh. Iya. Tanpa ada perut yang kenyang, maka tidak tercapailah X. Ya, jadi kan premisnya seperti itu ya. Jika lapar, maka tidak bisa belajar. Ya itu semuanya, semua rumus manusia juga kayak gitu ya. Jadi tidak tepat jika instrumen pendidikan itu dicampur baurkan dengan jaminan sosial atau kesehatan. Nah, kenapa? Karena itu punya pos dana sendiri dia. Si makanan ini, kita berbicara tentang hak untuk hidup. Itu mendapatkan makanan ya. Itu memang sudah dijamin negara melalui undang-undang. Nah itu silahkan pakai pos dana di situ. Tapi tidak boleh mencampur adukan dengan melakukan penyeludupan. Yang nyebut penyeludupan anggaran itu MK. Nah itu, jadi kalau dari saya sih itu. Ya, jadi kesalahan dari pemerintah ini dalam perluasan makna itu adalah dia mengubah hubungan yang sebenarnya itu adalah hubungan instrumental menjadi hubungan itu kategorial, Mas. Penjelasannya seperti ini. Oke ya, kita sepakat bahwa anak yang sehat dan bergizi cukup ya, gizinya cukup, itu dia akan lebih siap untuk menerima pembelajaran ya. Nah, tetapi dari fakta tersebut, menurut saya tidak otomatis membuat anggaran untuk gizi-gizi anak itu masuk ke dalam anggaran pendidikan. Analoginya seperti ini, Mbak. Transportasi umum atau transportasi pribadi ya, kayak motor, yaitu mobil, itu memang membantu guru dan murid untuk dapat berangkat ke sekolah. Nah, tetapi biaya atau kendaraan itu tidak otomatis menjadi bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh negara. Kalau saya analoginya seperti itu sih, Mbak. Jadi oke lah, itu memang ada hubungannya, tapi tidak serta-merta itu merupakan bagian dari anggaran pendidikan. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, jadi ya intinya karena emang dua itu nggak bisa disatukan ya, Mas. Harus dipisahkan antara dana pendidikan dengan dana untuk makan tadi, untuk gizi anak-anak ya kan. Nah, terus Mas, seperti yang kita tahu para pemohon ini kan dari Yayasan Taman Belajar Nusantara dan kawan-kawan sipil. Nah, kalau melihat dari legal standingnya, sebenarnya seberapa kuat legal standing ini? Apakah para pemohon ini tuh memang mereka tuh yang merasakan efek pertama kali atau merasakan efek seberat itu kaitan MBG sehingga si para MK tuh mengabulkan permohonan mereka gitu. Oke. Kalau apakah menilai para pemohon itu dia punya legal standing, menurut saya ya legal standingnya cukup kuat nih. Bisa kita lihat dari putusan tersebut, hakim telah memeriksa sampai pokok perkara ya. Kemudian hakim juga mengabulkan permohonan sebagian. Berarti itu menunjukkan bahwa hakim telah menyeleksi dari tingkat dasar terkait dengan legal standing ya, sampai ke dalam pokok perkara. Nah, terkait dengan legal standing itu menurut saya cukup kuat sih, Mbak. Teman-teman dari Yayasan Taman siapa? Taman Belajar Nusantara. Taman Belajar Nusantara ya. Kayak gitu sih, Mas Santara. Iya, kalau bicara legal standing kita udah lihat juga putusannya kan udah kabul ya. Jadi seharusnya legal standingnya sudah sangat kuat. Apalagi yang mewakili ini adalah orang-orang yang memang dia fokus ke dunia pendidikan ya. Jadi kalau kita bicara di MK ini mungkin buat karena edukasi juga buat teman-teman yang mau gugat di MK, teman-teman itu sebenarnya siapa saja tuh boleh menggugat di MK. Nah, tapi harus punya alasan dong kita mau gugat di MK itu sebagai apa. Nah, harus ada causal verbetnya atau ada sebab akibatnya. Jadi mereka itu menggugat tuh kenapa? Karena mereka ini merasa bahwa ada hak konstitusional yang dilanggar. Apa hak konstitusionalnya? Jadi teman-teman kan tahu APBN itu kan 20% itu wajib untuk dana pendidikan. Dan itu adalah sebuah mandatori yang tidak bisa diotak-atik. Kurangin 1% aja nggak boleh gitu loh. Nah, tiba-tiba di sini ada sebuah program program pemerintah yang dinamakan MBG dengan dasar sebuah proyek penting, bukan proyek penting ya,
sebuah program prioritas dari negara untuk tahu kan tujuan awal MBG apa? Ingat nggak Rosi? Mencegah stunting. Mencegah stunting. Mencegah stunting. Dari awal tuh udah bahasanya mencegah stunting. Maka keliru kalau dia mau menafsirkan bahwa itu adalah untuk pendidikan. Jadi lucu kan dari awal memang untuk mencegah stunting dan tiba-tiba kok berubah sekarang masuk dengan dasar supaya anak-anak bisa belajar gitu. Nah, jadi di situ udah jelas si para pemohon dalam hal ini merasa bahwa lo kok bisa ada uang yang dipakai seharusnya untuk pendidikan tiba-tiba bukan diselewengkan ya, tapi diseludupkan sebuah program yang tidak pada tempatnya. Jadi MK itu kalau teman-teman lihat bukan mempermasalahkan MBG-nya. Jadi teman-teman juga harus paham ya, ini bukan MBG-nya yang dimasalahkan sama MK, tapi dananya. Jadi bukan programnya yang salah, tapi cara menganggarkannya yang salah. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau dari saya sih mungkin itu juga kadang media juga kadang tidak menjelaskan bagian ini ya. Kayak kesannya tuh MBG dibatalkan sama MK gitu. Padahal nggak kayak gitu. Tapi pengalokasi dananya dari mana yang itu yang dibatalkan sama MK. Oke sih. Nah, sebenarnya itu kalau mau mencegah stunting itu kan bisa lewat posyandu ya. Kayak posyandu itu lebih ini kayak semua anak. Saya belum pernah punya anak ya, jadi saya nggak tahu. Saya mau nanya sama yang udah pernah punya anak. Jadi kalau pasti nggak sih bayi yang udah lahir itu akan melewati fase posyandu atau nggak semua orang bisa mengakses posyandu itu? Ya semua anak kecil ya Mas Yantrik saya. Pokoknya jadi pada prinsipnya ketika negara itu kan dia namanya sudah dari zaman dulu sudah namanya posyandu ya. Posyandu itu sudah ada dari zaman dulu. Tapi tiba-tiba ada MBG untuk stunting. Nah MBG tujuannya kalau kita lihat dari sekarang untuk apa? Untuk anak yang di sekolahan gitu. Tuh anak yang di sekolahan. Tujuannya stunting. Anak yang sudah sekolah itu sudah lewat masa stunting. Iya, karena stunting itu kan seharusnya ditujukan pada saat dia masih ada di kandungan dan juga dia selama masa golden periodnya dia. Nah, ketika dia tidak berada di dalam fase itu, dia sudah sekolah dan dimasukkanlah makanan MBG dengan dasar stunting, saya rasa itu sudah kelewat waktunya. Jadi kurang relevan programnya. Makanya tiba-tiba dirubah kan jalannya. Apalagi SMA. Iya SMA sudah kegedean nggak sih untuk dikasih stunting? Kecuali dia. SMA. Enggak lah. Iya kan maksudnya anak stunting tuh kan biasanya karena tumbuhnya nggak tumbuh. Tidak penuh tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan umurnya. Tidak sesuai dengan tumbuh kembang yang seharusnya. Speech delay itu masuknya stunting. Bukan. Oh, bukan. Jadi stunting itu tumbuh kembangnya dia. Jadi pertumbuhan kan maksudnya pertumbuhan otak. Iya, negara itu sudah menetapkan parameter stunting. Dan setahu saya anak SMA itu udah nggak masuk lagi stunting gitu. Jadi program ini nih tiba-tiba di tengah jalan tuh langsung berubah. Ayo coba kalau perutnya lapar gimana bisa belajar? Ya bener, nggak salah argumentasinya itu nggak masalah, logikanya nggak salah. Cuman tuh sejarahnya proyek ini untuk stunting. Iya, bukan untuk isi perut. Iya. Dan ibu hamil juga nggak dikasih makan MBG masalahnya. Oh iya. Kan tujuannya buat stunting kan. Stunting itu kan berawalnya tuh bukan cuma dari setelah dia lahir ya, tapi sebelumnya. Masa kehamilannya. Ibu hamil, iya benar. Iya. Justru malah ibu hamil itu yang dikasihnya itu ya. Iya makanya harusnya tuh MBG itu masuknya tuh ke posyandu itu loh, kan ada ibu hamil, anak baru lahir. Ibu menyusui. Dan saya rasa program posyandu dari zaman dulu udah ada, itu sudah ada kayak gitu, udah ngasih makan ibu-ibu hamil itu setelah setiap pengecekan itu kan setiap ini biasanya dikasih kayak semacam vitamin. Jadi negara tuh udah nyiapin itu dari dulu gitu loh. Cuman mungkin dengan adanya MBG ini mereka pengen lebih rutin kayaknya, cuman salah sasaran aja. Ya kita nggak tahu salah di mana ini. Salahnya di mana nggak tahu juga sih. Pokoknya keren lah MBG. Iya keren lah. Kalau tiba-tiba di kantornya ada MBG gimana? Tiba-tiba perkantoran tuh dikasih MBG semua. MBG-nya sate kambing gitu. Banyak maunya. Makanya kenapa MBG nggak ke kantor-kantor? Bisa aja kan mintanya kopi, sate kambing. Nah oke nih, kan seperti kita tahu nih ada estimasi yang MK berikan kepada negara
paling lambat di 2027-2028. Berarti kan ada spare waktu nih. Nah, sebenarnya spare waktu ini tuh spare waktu ini tuh malah membuat MK tuh membuat apa yang praktek yang nggak bener tuh masih berjalan nggak sih? Kalau menurut Mas gimana? Spare waktu setahun ini kan masih berjalan tuh, udah diputus. Aku orang ngocok. Ya terus. Kan spare waktu setahun ini. Ya. Nah, kan MK tuh putusan ini berlaku di 2027-2028. Nah, berarti kan masih ada jangka waktu. Nah, apakah menurut mas-masnya semua ini, apakah malah justru MK ini masih membiarkan praktek-praktek yang nggak bener gitu loh? Kalau dikatakan MK membiarkan praktek inkonstitusional ya Mbak ya, bahasanya ya. Itu sebenarnya saya kurang begitu sependapat sih. Saya lebih memaknai MK itu mengambil langkah 1 tahun ya Mbak ya. Itu untuk 2 tahun. Hah? 2 tahun ya? 2027, 2028, 2 tahun. 1 tahun toh Mas? Ini kan 26. Oh iya ya. Kan aktifnya 2028 kan? Oh iya. Memberikan jeda waktu 2 tahun itu ya untuk masa transisi kalau menurut saya ya. Berarti masa transisi itu harus ditata, bukan mereka, ya aku baru gerak di 2028 gitu. Iya. Kalau menurut Mas Hanta gimana? Ya. Oke, jadi apa yang disampaikan Mas Haris tadi saya nambahin aja ya. Jadi kalau yang namanya MK itu dia kan dalam mengambil sebuah keputusan, dia itu udah kayak di level keputusannya itu kan dia final and binding ya. Jadi tidak ketika dia putus sudah final, nggak ada upaya hukum lainnya. Jadi dia benar-benar harus hati-hati. Dia hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil itu berdampak sampai ke level kekosongan hukum. Kita bisa lihat dari beberapa putusan sebelumnya. Contoh di Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat banyak putusan-putusan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan tapi dengan jangka waktu. Artinya apa? Jangan sampai ketika dibatalkan, batal itu kan langsung dimaknai oleh MK langsung hapus ya. Nah, ketika suatu hal terhapus, tapi belum siap instrumen lainnya untuk menambal apa yang sebelumnya dihapus, itu bakal jadi masalah karena kekosongan hukum itu sangat berbahaya di Indonesia. Kita tahu celah hukum aja bisa dimanfaatkan sebagai suatu hal untuk melegitimasi suatu perbuatan, apalagi di sini kosong. Nah, kosongnya sangat berbahaya. Jadi MK dalam hal ini memberikan jeda waktu sampai di tahun 2028 itu sebenarnya juga tidak kita lihat sebagai nanti dia 2028 baru bergerak. Tapi MK memberikan catatan lagi bahwa kalau bisa sebelum itu lebih bagus gitu loh. Kalau bisa, jadi artinya MK pun mendesak pemerintah untuk melakukan itu sesegera mungkin. Karena dari MK ini kan kita lihat APBN itu tuh bukan cuma sesederhana anggaran yang dibuat oleh orang KKN yang mau maju ke program kerja kecil-kecilan kayak gitu. Ini menentukan jalannya bagaimana sebuah negara. Uangnya mau diapakan sih sama negara. Nah itu kan sebuah keputusan yang besar dari negara dalam menentukan APBN. Jadi ketika itu sudah dilakukan perubahan oleh MK, jangan sampai ini malah jadi sebuah permasalahan fiskal nanti. Karena APBN itu kan sebenarnya adalah sebuah kebijakan politik di bidang ekonomi. Itu jadi kan semua ini kan kita di negara ini politik ya. Politik. Semua arah kebijakan yang kita lakukan ini berdasarkan arah kebijakan politik. Politik itu tidak negatif ya. Politik itu kan kehendak daripada pemangku dari kekuasaan itu untuk menjalankan negaranya ke arah mana. Nah, ketika permasalahan politik ekonomi ini dibatalkan tiba-tiba tanpa ada persiapan, bisa kacau negara ini. Makanya kita bisa memaknai di 2 hal. Pertama, ketika kita maknai ini adalah positif, adalah memberikan ruang waktu kepada pemerintah untuk segera berbenah. Bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada sekarang. Kita harus bisa menggunakan, kita dari DPR untuk turun melakukan peninjauan terhadap aturan-aturannya. Kemudian kita dari budgetingnya bisa dilakukan, kan fungsi dari DPR juga salah satunya adalah budgeting ya. Kita bisa merumuskan sejak awal untuk sekarang bagaimana budgeting yang tepat. Nah, tapi yang jadi permasalahan ini adalah ketika ditafsirkan secara negatif, bisa juga berarti kita nanti selama 2026, 2027, 2028
kita memakan ini dong, anggaran pos 20% yang sangat suci itu loh. Kan saya bisa katakan anggaran 20% itu suci gitu loh. Karena 1% aja nggak boleh berkurang. Sesuci itu anggaran pendidikan kita. Dan ya memang seharusnya seperti itu. Jadi kesannya ada negara membiarkan dong melalui melalui pemerintahan membiarkan dong kesalahan selama 2 tahun ke depan. Ya tapi ini ada sebuah harga yang harus dibayar dari sebuah kesalahan gitu. Kesalahan ini kan nggak mungkin kita biarkan. Tapi nggak mungkin juga di satu sisi dari tata kelola negara itu apa-apa langsung dirubah seenak jidat gitu. Batal, kosong. Nah ini nanti jangan-jangan malah menimbulkan instabilitas di negara kita. Kita tahu sendiri nanti jangan-jangan ada ketika pemotongan anggaran ini kita harus juga melihat berarti nanti konsekuensinya apa? Konsekuensi dari keluarnya pos dana anggaran di pendidikan artinya negara harus mencari lagi pos anggaran di tempat lain. Ada lagi kemungkinan nanti subsidi yang dihilangkan atau ya kita udah tahu ya banyak sekali subsidi yang sudah dipotong-potong. BBM naik, kemudian tarif dasar listrik naik juga kemarin kan. Jadi negara pasti akan untuk mempertahankan program si MBG ini, negara harus cari tambalan di tempat lain untuk posnya MBG yang gede. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu gimana caranya nanti, ya kan? Bisa jadi berkurang. Kalau berkurang, berarti bisa jadi dong nanti akan ditutupnya SPBG di daerah. Kira-kira stabilitas di ekonomi di Indonesia apa tidak terdampak? Nah itulah yang hal-hal teknis seperti itu juga dipikirkan oleh MK. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih pro untuk diberikan waktu. Karena ya dibandingkan nanti kosong, tiba-tiba nanti terjadi instabilitas di negara kita, saya lebih mending ya udah yang penting kita tahu sekarang bahwa caranya salah gitu loh. Tapi kita juga harus berpikir juga faktor-faktor yang lain. Jadi ya saya sih di posisi itu ya. Iya sih, karena kalau tiba-tiba langsung di cut nggak ada itu kan SPPG itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan di tempat kayak terpencil-pencil tuh banyak banget SPPG. Iya, karena itu kan bisa dikaji ulang kan tentang optimalisasi SPPG atau optimalisasi MBG di daerah-daerah. Contoh, ketika MBG sekarang itu memaksimalkan dengan daerah-daerah yang sekarang ini, apakah optimal atau tidak? Jangan dikaji lagi, ternyata lebih cocok kayaknya MBG ini untuk di kawasan 3T deh, ya kan? Nah, mungkin yang di daerah-daerah ya udah ditutup aja daripada nanti menggelontorkan dana, toh ternyata tidak tepat sasaran. Iya sih betul. Mungkin kayak daerah-daerah terpencil kali ya. Betul. Bisa. Kalau di kota-kota kan mungkin ya mungkin SDM-nya tuh bisa gitu loh untuk kayak mereka nggak terlalu butuh MBG itu untuk yang kota-kota. Mungkin kalau daerah terpencil yang kayak kalau di Papua kayak gitu kan mereka susah akses untuk makan. Nah itu kalau di kota bahkan malah ada ini ya malah kecenderungan yang kita lihat dari teman-teman di guru bilang kalau banyak yang nggak suka menunya. Kalau guru-guru kan berharap kalau omprengnya habis ya kan. Iya betul. Iya kan? Isi omprengnya mas, omprengnya berarti muridnya makan ompreng. Iya, jadi malah seharusnya kan pada berharap kayak gitu, tapi ternyata dalam prakteknya murid-murid yang ada di kota itu malah katanya sebagian malah nggak doyan, iya kan? Iya, menunya gitu loh. Apalagi kita tahu anak-anak SD itu kan picky eater. Beda nih sama orang yang udah tua, yang mereka mikir, yang udah gede lah, nggak gede tua gitu kan mikirnya kayak yang penting kenyang. Nah tapi kan kalau dia jadi picky eater tadi. Iya tua ada picky eater. Tua picky eater, masih maunya sate kambing. Beli sendiri sih. Nah, terus Mas, kita ngebahas kaitan budgeting tadi. Sebenarnya kalau dari sudut pandang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, ada nggak sih dasar yang bisa negara tuh memperbolehkan negara untuk mengambil MBG ini dari pos-pos tertentu? Gimana? Ulang. Gak fokus aku. Jadi kan kita tadi bahas kaitan budgeting nih. Iya, budgeting kita, MBG ya. Iya, budgeting MBG nih.
kita lihat dari sudut pandang hukum tata negara ataupun administrasi negara, sebenarnya ada nggak sih dasar bagi negara untuk bisa mengambil dana MBG ini dari pos-pos tertentu, pos-pos lainnya, supaya ya siapa tahu negara masih pengen MBG ini tetap ada gitu. Kalau menurut saya, misalnya negara itu mengambil pos-pos dari tempat lain, ya bisa dimungkinkan sih Mbak itu. Bisa dimungkinkan, namun tentu saja pengambilan dari pos-pos lain itu tidak akan merugikan pos yang diambil itu ya. Misalnya seperti saya kemarin lihat di berita itu, bahkan ada pegawai P3K itu bahkan dari gubernurnya itu bilang tidak bisa memberikan gaji kayak gitu ya. Nah itu kan menurut saya itu kan bagian dari dampak bahwa alokasi MBG ini kan butuh biaya yang besar ya, sampai mengambil pos-pos dari tempat lain gitu loh. Yang dirugikan adalah pegawai-pegawai yang sebenarnya dia adalah bukan ASN yang punya pensiunan gitu loh, P3K aja ya. Itu sih menurut saya. Iya, benar sih. Iya sih, benar sih. Iya. Ya semoga pos-pos yang akan diambil nanti tuh nggak akan merugikan yang lain ya. Karena kalau kita ambil pos lain, ya kembali lagi penganggaran itu bukan cuman ada di eksekutif ya, tapi juga ada di legislatif gitu. Jadi fungsi dari budgeting yang dilakukan oleh DPR itu salah satunya adalah juga harus memperhitungkan jangan sampai pos untuk MBG ke depannya ketika sudah tidak masuk dalam dana pendidikan, tidak ada masuk dalam anggaran pendidikan, itu jangan sampai mengambil lagi pos-pos yang ternyata itu adalah hajat hidup orang banyak juga. Iya betul. Ya, contohnya apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian mungkin di dalam sana ada lagi subsidi-subsidi kecil-kecil yang kita mungkin tidak tahu seperti subsidi pupuk dan banyak hal ya di dalam yang yang terjadi di Indonesia ini kan sangat banyak subsidi ya. Tapi ketika subsidi itu nanti tiba-tiba dipotong, bahkan mungkin bisa tiba-tiba dihapus hanya gara-gara MBG. Nah itu nanti mungkin akan nambah konflik baru lagi. Nah orang kita naik kemarin BBM tuh aja, ada aja yang berspekulasi, jangan-jangan dinaikkan BBM gara-gara MBG. Iya sih, BBM ini bahkan kalau di arah Jalan Kaliurang tuh ya Mas, sekarang tuh Pertalite tuh dibatasi. Jadi di pos-pos gitu mereka. Per SPBU tuh dapat berapa liter gitu. Jadi kayak antri panjang. Iya. Itu mungkin salah satunya efeknya karena MBG kan kita nggak tahu. Iya sih. Oke, kita selanjutnya nih Mas, kita bahas kaitan 20% dana pendidikan yang kata Mas Antariksa itu dana suci ya Mas, nggak bisa diotak-atik. Tapi kan sebagaimana kita tahu ada beberapa praktek kaitan dana ini juga sering dicomot untuk sekolah pendidikan di dinas-dinas non pendidikan. Nah sebenarnya bisa nggak sih MBG, karena ada putusan MBG ini bisa jadi pintu masuk untuk membersihkan dana-dana pendidikan ini supaya terbebas dari dana-dana yang sebenarnya tuh nggak harus, yang nggak diperuntukkan untuk pendidikan gitu. Iya benar itu ada salah satu sebuah cara ya dari kita sebagai, misal kita mungkin belum ngeh waktu itu bahwa ternyata dana pendidikan itu sesuci itu gitu. Setelah dengan putusan MK ini kayak semacam ada fungsi putusan MK, salah satunya itu adalah mengedukasi masyarakat menurut saya. Kadang beberapa putusan MK tuh kadang membuat kita ternyata tuh seperti itu gitu. Kayak contoh yang saya momen wow saya adalah ketika kuota kemarin. Kayak saya nggak ngeh banget ternyata kuota seperti itu, dan setelah diputus saya baru tahu kayak gitu. Nah salah satunya adalah MBG ini. Nah bukan MBG, salah satunya adalah tentang dana pendidikan ini. Lah sekarang orang-orang jadi tahu bahwa dana pendidikan itu sesuci itu. Lalu kalau kita bicara sebelum-sebelumnya, memang masalah dana pendidikan yang digunakan untuk sekolah-sekolah kedinasan itu kan juga menurut saya ada permasalahan ya. Karena apa? Dana pendidikan itu ditujukan sebenarnya untuk infrastruktur masyarakat secara umum, bukan untuk kepentingan kementerian tertentu. Karena di bawah daripada sekolah-sekolah kedinasan itu adalah sekolah milik kementerian, di bawah dari naungan kementerian tertentu, yang mana mereka sebenarnya sudah punya pos dana kementerian untuk pendidikan itu sudah ada. Tapi kalau dia ngambil dari dana pendidikan khusus untuk yang APBN di yang 20% tadi, itu saya rasa tidak suci lagi itu dana pendidikan. Kenapa? Output dari sekolah
kedinasan itu sebenarnya dididik untuk menjadi birokrat. Iya. Nah, ya kan tujuannya dididik untuk birokrat. Kalau sekolah kedinasan ya. Jadi outputnya itu ya kalau kita tarik itu untuk pendidikan, iya pendidikan. Tapi perlu dilihat bahwa ini ada sekolah di bawah kementerian. Dia dapat dana dari kementerian, bukan dapat dana dari APBN yang tadi 20%. Iya. Tapi ini kan sekarang masih belum ada yang ngajuin ya. Semoga ini Setelah jadi ini. iya jadi ya kita coba aja gitu. Saya sih nggak bisa nggak pengen gugat itu ya. Tapi mungkin teman-teman di luar sana Iya, yang ada iya. punya Iya. mau gugat silahkan tuh gugat tuh. Kayaknya menarik kalau Menarik ya. apalagi sejak ada putusan MBG ini. Nah, oke sih Mas. Nah, terus tuh Mas, putusan ini tuh kan ini tuh kan putusan yang kalau masyarakat nggak mau jeli membaca, mereka tuh akan membaca dari headline berita aja gitu kan. Putusan ya kayak seperti yang Mas Anta tadi bilang, putusan MBG ini ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa MBG ditutup, Iya. MBG dikatakan MBG ditiadakan. Nah, tapi kan sebenarnya itu kan enggak, cuma pengalokasikan dananya aja, jangan dari dana pendidikan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan pemikiran masyarakat katanya, lah nanti kalau misalnya dananya sekarang bukan dana dari pendidikan, berarti kan ibaratnya tuh kayak alirannya tuh enggak sederes kemarin kan dana Iya. itu. Apakah jangan-jangan nanti makanannya kualitasnya nggak oke? Jangan-jangan porsinya dikurangi. Nah, gimana cara menjamin agar meskipun dana alokasi ini dipindahkan bukan dari dana pendidikan, para MBG ini masih bisa menjamin kualitasnya sama seperti kemarin gitu? Oh, ya. Harapan kami ya, harapan kita ya, dengan dengan dilakukannya evaluasi selama 2 tahun ini dan dihubungkan dengan pertanyaan masyarakat, berarti nanti MBG sudah nggak sedas kemarin gitu ya. Nah, itu harapan kita kan sebenarnya untuk pengalokasian MBG itu harapan kita agar tepat sasaran ya. Seperti tujuan MBG kemarin apa sih? Pertama itu untuk mengurangi stunting atau mencegah stuntingnya. Itu ya mungkin untuk kedepannya hasil evaluasi ya tidak usah memberikan MBG kepada anak-anak SMP SMA seperti itu ya. Fokus aja ke mungkin yang ibu hamil atau anak-anak yang masih kecil kayak gitu ya. Nah, dengan adanya seperti itu kan nanti anggaran sekecil apapun mungkin ditambah dengan pos lain ya, itu akan lebih terasa tepat sasarannya sih Mbak. Oh, Kayak gitu. ya. Kalau menurut Santa? Ya nggak ada cara untuk menjamin suatu hal yang susah kayak MBG ini ya. MBG ini sangat susah ya untuk menjaga sebuah Bahkan kualitas. dananya aja kayak gitu Yang aja. lagi dananya banyak kayak gini aja susah, racunan ya kan? yang- Apalagi dananya nanti dipotong. Ya lebih ke ini sih lebih ke bagaimana Berdoa ya. berdoa yang lebih kencang aja sih. Saya nggak ada banyak harapan ke Iya. MBG soalnya. Iya sih, kayak kita tuh Indonesia tuh lagi ada di kapal Iya. yang tergoyang-goyang ya kan. Yang penting MBG keren. Nah, itu aja. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya itu ada sisi manfaatnya tuh kaitan beberapa orang di desa akhirnya tuh punya pekerjaan dari MBG ini, dari SPPG ini gitu kan. Itu sebabnya saya sebut MBG keren. Jadi MBG ini sangat banyak manfaatnya. Pertama buat masyarakat itu daya beli masyarakat tuh tinggi. Contoh sudah pernah kita terjadi waktu MBG tutup, bukan MBG tutup ya, lagi musim liburan sekolah, tiba-tiba harga Ayamnya jadi turun. kan. Itu berasa banget sih. Ya, kita sebagai masyarakat itu senang harganya turun, tapi buat kita sebagai lihat dari sudut pandang yang supply barang dan lain-lain sebagai penjual, mereka sedih gitu loh. Jadi dengan adanya MBG ini sebenarnya membuat daya beli di masyarakat dan membuat ini ya pengusaha-pengusaha ya di sektor swasta itu jadi senang gitu loh. Dan ini kan kalau sektor swasta ini kan dampaknya bagus ya. Ketika dia bagus usahanya, maka dia bisa pekerjakan orang-orang di sekitarnya. Iya. Jadi yang punya peternakan tetap hidup, yang punya sayur mayur tetap hidup, ya kan, beras petani juga senang, kita semua senang karena MBG. Yang jualan ompreng juga Jualan ompreng juga laku. ya kan, Coba pesanan. sebelumnya yang beli ompreng siapa? Nggak ada. Nggak Siapa? ada, yang beli itu cuman LP kan. iya. Dan Dan- omprengnya LP nggak semuanya kayak gitu, Iya, ada dan- yang plastik. Dan saya baru lihat sekarang
itu ada di jalan sebelum SCH itu, ada kiri jalan. Tahu SCH? Tahu SCH ya. Sebelum itu kan ada kiri jalan dan ini ada sebanyak ada MBG ada tulisnya sedia peralatan MBG. Lihat kan? Tahu kan? Itu sebelum SCH teman-teman bisa lihat di situ ada sebuah toko sedia peralatan MBG. Nah, apa ya yang dijual ya? Peralatan MBG. Jadi sekarang tuh peralatan MBG itu jadi sebuah standar lagi dari toko-toko peralatan kitchen untuk ini salah satu kompartemen yang apa namanya SKU baru nih di toko mereka yaitu peralatan MBG. Nah, itu kan bagus untuk peralatan untuk toko-toko peralatan dapur kan? Nambah katalog kan, nambah duit kan. Bagus tuh. Ya sebenarnya ada. Tapi menurut Mas bagus itu kayak gitu. Bagus karena saya baru sekarang kan berarti kalau dulu kan nggak ada orang. Nggak ada jual ompreng itu kayaknya juga bukan hal yang gimana gitu ya. Tapi sekarang jual peralatan MBG. Iya sih, ya hampir kayak jual APD kayak iya, jadi kan sedia APD. Jadi bisnis baru lagi. Iya, bisnis ya emang. Bagus kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui MBG. Padahal niat pertamanya adalah mencegah stunting. Berarti kan emang udah keluar dari tujuan utamanya ya sepertinya. Iya. Nah, terakhir nih mas-mas semuanya, kalau menurut mas-mas semuanya apa yang apa sih pesan yang ingin mas-mas sampaikan kepada DPR atau negara kaitan program MBG yang sebenarnya mereka tuh banyak sisi positif dan negatifnya gitu loh. Ya, harapan nih Mbak ya. Terserah Mas. Harapan ya. Kalau harapan sih semoga pemerintah atau pemangku jabatan ya itu dalam memberikan atau mengeluarkan kebijakan itu alangkah baiknya yang tepat sasaran nih Mbak. Tepat sasaran, kemudian menjangkau masyarakat luas, bermanfaat kayak gitu. Bermanfaat, oke. Soalnya kalau nggak kayak gitu mubazir Mbak nanti, maneman. Itu loh bahasanya bermanfaat aja tuh kolong-kolahnya tuh loh, ya kan? Itu sih menurut saya. Oke, biar nggak mubazir, oke ya. Jadi dia terlalu agama, saya yang nasionalis saya. Jadi kalau harapan saya untuk DPR ya diatur-atur lah anggarannya dengan tepat supaya jangan sampai dana-dana yang seperti ini disalahgunakan lah. Nah, tapi kalau saya pribadi ya MBG dipertahankan aja karena saya sudah seperti di awal bilang ini adalah program kesayangan kita bersama gitu. Jadi saya akan tetap mempertahankan MBG cuman jangan di kota. Jadi tetap kita ada namanya daerah 3T. Ya kan daerah tertinggal yang harus mendapatkan dukungan atau mendapatkan support dari negara. Nah, kenapa tidak MBG itu dialihkan saja ke daerah-daerah seperti itu? Jadi nggak ada masalah, MBG tetap aja ada nggak apa-apa karena itu bagus gitu. Saya bilang tadi bagus sudah pada menggerakkan ekonomi dan sebagainya, tapi jangan di daerah-daerah yang tidak tepat sasarannya. Tapi lebih coba aja ke daerah-daerah terpencil yang memang tepat sasaran, yang memang mereka butuh makan gitu. Kalau di kita gak usah baca berita lah, kita sudah tahu banyak daerah-daerah yang di pojok-pojok Indonesia yang masih kurang dengan namanya gak usah boro-boro makan, air bersih aja kurang gitu. Apalagi makan kan. Nah, jadi ya mending diarahkan ke 3T, wilayah-wilayah 3T sehingga bisa tepat sasaran. Iya, betul. Ya, begitu ya Mas-mas semua ya. Semoga setelah adanya putusan ini MBG menjadi lebih baik ya. Jadi kayak nggak jadi suatu kebisingan di masyarakat kaitan MBG ini. Karena kayaknya dari awal periode ini MBG ini jadi kayak setiap hari meme-nya tuh udah baik banget kan kaitan MBG ini. Padahal kita nggak pernah merasakan ya MBG gimana ya. Aku belum pernah. Mau coba ke sekolahan. Sekolahan ya, besok bisa bareng-bareng. Sekantor. Bareng-bareng terus sih dia nih. Oke nih mas semuanya, terima kasih atas waktunya ya. Semoga apa yang penjelasan kaitan putusan MK ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Gitu ya mas-mas semuanya. Iya, Mbak. Selamat bertemu di next video. Dadah. Dadah.